ada yang marah ngehujat bahasa Malaysia, Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN. Dan jujurnya guys, saya juga masih bingung. Malaysia itu gunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah video dari YouTuber Malaysia yang mereaksi terhadap peresmian bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di UNESCO. Dan di sini dia merasa seperti kurang begitu suka dan memberikan usulan kepada kerajaan Malaysia untuk mencoba membuat bahasa ASEAN yang terdiri dari gabungan bahasa Indonesia dan Malaysia. Nah, kita nanti coba dengarkan bagaimana dia memberikan semacam statement atau pernyataan hal seperti itu. Nah, kemudian juga ada tanggapan jujur dari YouTuber Malaysia juga dan YouTuber dari Brunei Darussalam mengenai bahasa Melayu dan bahasa Melayu Indonesia. Nah, tonton sampai akhir ya, karena ini isinya adalah semua ada ilmunya, jadi daging semua. Jadi sayang sekali kalau tidak ditonton sampai akhir. Memang videonya ini agak panjang ya. Nah, di sini juga kalian nanti bisa menjawab kenapa tidak ada bangsa atau bahasa Indonesia. Ini kata orang Malaysia seperti itu, yang ada adalah bahasa Melayu. Di sini ada jawabannya yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa disanggah. Jadi tonton sampai akhir ya. Kita tonton bareng-bareng. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Kalau saya tak tahu ini Malaysia, saya terasanya saya di luar negara. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So, jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Jadi saya datang bukan nak Mempertikai, menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya dan dua perkara. Saya tak ada benda. Ada dua. Kerana saya bukan pakar. Bukan pakar bahasa, tapi saya mau Prof yang humble melontarkan banyak persoalan statement untuk dipikirkan oleh para ilmuwan dalam bahasa ini. Saya bukan pakar bahasa, bidang saya politics and governance. So jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ini hampir 2 hari penuh saya sudah mendengar pembincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa. Kecewa. Saya tidak tertarik. I'm not impressed. I'm not impressed. Kenapa? Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah
bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu? Kalau sudah diantarabangsakan sebagaimana yang saya dengar 2 hari ini, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Misalnya kalau saya tak mau petik negara yang diwakili di sini, nanti mereka kecewa. Negara yang tidak diwakili. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Atau warga? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Pengantarabangsaan maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarabangsaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu, takkan dia bercakap bahasa lain. So, jadi itu dari segi metodologi. Sebentar ya guys, Profesor sendiri pun masih bingung guys. Hala 7 bahasa Melayu ini sebenarnya, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya kemarin sempat berhubung dengan seorang teman saya guys, melalui HP, telepon. Aku mau empat guys, teman saya hubungi. Saya tanya satu pertanyaan dengan mereka, bro, begitu. Sebenarnya yang di Malaysia ini kamu percaya apa nih, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia begitu? Sebenarnya saya sampai sekarang belum boleh menjawab pertanyaan itu. Sampai ini baru 4 orang saya tanya guys. Itu orang-orang yang sudah bekerja guys di kerajaan. Coba bayangkan kalau saya tanya anak-anak muda Malaysia, pasti mereka tuh bingung begitu. Jadi profesor sendiri masih lagi dalam proses. Sebenarnya bahasa Melayu Malaysia ini mau kemana sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah di Malaysia masih lagi dalam terperangkap dengan kegemilangan ataupun kesuksesan alam Melayu zaman dulu begitu. Masih terperangkap di situ, masih terperangkap dengan alam Melayu yang zaman dulu. Oke, masih terperangkap. Jadi itu yang membuatkan alam Melayu itu makin lama tidak memiliki update yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Nah, kalau macam Indonesia sebagai contoh ya, Indonesia itu kan adalah negara yang berevolusi, negara yang bahasa yang berkembang dan terus berkembang, sehingga kan banyak negara yang suka belajar tentang bahasa Indonesia karena bahasanya itu berkembang, tidak terperangkap di alam dulu begitu. Kalau Melayu ini masih terperangkap di situ. Ya, kita kena akui ya, bahasa Melayu dulu ataupun alam Melayu dulu memang ada zaman kesuksesannya. Tapi bukan bermaksud menukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia yang akan dituturkan oleh banyak suku di dalam Malaysia. Alam Melayu itu akan terus hilang daripada muka bumi ini, tidak. Nah, tidak sebenarnya. Jadi mungkin sekadar sesuaikan dengan peredaran generasi sekarang begitu. Jadi profesor sendiri yang bingung guys, apalagi saya dan juga teman-teman yang lain yang rakyat biasa di Malaysia ini guys. Jadi bukan saya mau merendahkan ataupun mau menunjukkan sisi buruknya Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia, bahkan banyak negara, banyak orang sudah tahu Malaysia itu bahasanya agak sedikit menurun ya dari segi nilainya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bermaksud bahasa itu tidak bagus, tapi mungkin perlu dievolusikan, revolusi, begitu, dikembangkan lagi. Jangan kembali terus ke alam Melayu, sedangkan kita sekarang berada di era yang sangat-sangat modern begitu. Nah, begitulah maksud saya. Jadi apa yang dikatakan oleh profesor ini jujur ya, terlalu jujur menurut saya, dan sebenarnya kejujuran itu walaupun sakit harus diterima, harus ditelan karena memang itulah kenyataannya. Jadi semoga
dengan komentar-komentar seperti ini bisa didengar dan sesuatu yang berlaku dalam bahasa Melayu Malaysia ke depannya. Dan jujurnya guys, saya juga masih bingung Malaysia itu gunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Saya juga masih bingung sampai saat ini guys. Minta maaf, saya harus jujur, bukan bermaksud saya bodoh, tidak, tapi saya cuma mau bingung beritahu itu yang berlaku dengan diri saya. Kalau saya sendiri yang bisa dikatakan suka membaca, suka berhubung dengan orang-orang yang berilmu, persekitaran saya itu adalah orang-orang guru juga, masih bingung bagaimana dengan teman-teman saya yang memang mungkin mereka itu belajarnya nggak terlalu tinggi begitu. Jadi bagaimana tuh? Mungkin mereka juga malas aku pikir, nah begitu. Sedangkan saya ini duduk di sini memikirkan karena saya sayangkan Malaysia begitu. Oke, jadi ya kita lanjut. Ada benda tak tepat. Ada benda yang tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat. Itu nombor satu. Nomor satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya cakap tentang bahasa Melayu itu cakap dalam konteks Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting lah, saya tidak wujud semasa Malaya 1957 ataupun sebelumnya. Malaya, betul. Ya, karena saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Saya pun di Sabah guys. Adakah saya Melayu di Sabah? 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Iban. Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Orang saya Iban. ada bahasa sendiri. Betul, saya ada bahasa sendiri, dialek yang sendiri. Saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu? Kalau orang dia juga bingung guys, dia juga bingung. Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Ridwan itu betul lah, bahasa Melayu itu bahasa dia karena dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Saya orang Sarawak guys, Sabah juga macam gitu. Ada suku-sukunya banyak guys. Biar kita juga bingung. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih mengirimkan video ini kepada saya. Sejujurnya sebenarnya profesor tadi mewakilkan apa yang saya rasakan guys. Saya di Sabah. Adakah saya juga Melayu guys? Jadi bingung guys. Sedangkan kalau di Sabah itu kan banyak suku di situ. Sama macam Indonesia ada macam banyak suku kan. Kalau Sabah Sarawak itu kan sukunya banyak. Ada dan setiap bahasa itu mereka ada bahasa sendiri begitu. Nah, jadi itu yang jadi mewakilkan banget. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kalau di Malaysia itu juga bahasa Melayu. Jadi kita yang di Sabah Sarawak itu ada kayak kami Melayu. Jadi itu yang harus dipikirkan kembali oleh Malaysia, pemerintah Malaysia. Lagi-lagi di bagian bahasa. Semoga kami yang di bagian Sabah Sarawak ini juga bisa mendapat tempat karena kami ada bahasa sendiri di situ. Oke, bahasa dusun, bahasa Kedazan, Rungos, di situ ada Bajau di situ yang menjadi warga negara. Kalau di sebelah Sarawak pula ada Iban di situ, ada bahasanya sendiri. Jadi harus dipikirkan, adakah itu Melayu? Jadi sampai di sini saja. Terima kasih yang mengirimkan video ini kepada saya. Terima kasih juga karena memberikan saya suka video ini. Sangat-sangat mewakili perasaan saya guys. Dan sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai, assalamualaikum semua. Saya Vivi Risha dan Risha asalnya emang dari Brunei, tapi emang berbakat ya dalam ngomong bahasa Indonesia. Alhamdulillah, agar ya kalian lebih mengerti karena kebanyakan orang Indonesia gak bakal ngerti bahasa Brunei kayak gimana gitu ya. Karena menurut Risha orang Indonesia lebih ngerti bahasa Malaysia karena bahasa Malaysia itu pendedahannya lebih luas daripada Brunei. Maksudnya bahasa Malaysia tuh kalian selalu dengar di Upin Ipin, drama-drama gitu, film-film Malaysia. Nah kalau Brunei jarang banget kan kalian dengar. Nah makanya
Risha ngomong bahasa Indonesia agar kalian lebih ngerti aja. Tapi emang Risha asli orang Brunei, guys. Nah, kali ini Risha dari awal nggak ngerti banget lah tentang Indonesia. Cuma minat awal-awalnya karena minat dengan artis-artis Indonesia, dan makin kesini makin ya tahu tentang informasi Indonesia serba sedikit. Nah, gini nih, sesuai dengan judul, Indonesia tolak label Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Royce Rinaldi. Awalnya ya Risha juga berpikiran kayak gitu, kayak menurut Risha Indonesia itu Melayu Indonesia gitu, Melayu Malaysia dan Melayu Brunei. Kenapa Risha bilang kayak gitu? Karena di bahasa Indonesia itu kayak kita bisa ngerti gitu, ada sedikit kesamaan dengan bahasa Brunei dan bahasa Malaysia, dan kayak nggak seperti negara barat lah gitu, maksudnya jauh beda kan. Kalau kita ngomong bahasa barat itu bahasa Melayu, nggak mungkin, karena penyebutan arti itu aja beda gitu, nggak ada tuh kata-kata kita, saya, kami di bahasa barat gitu kan. Kalau di Indonesia, Malaysia dan Brunei ada kamu, aku, kayak gitu, kesamaan. Nah, ternyata udah Risha bilang kayak gitu, bahwa Indonesia tuh Melayu, maksud Risha bukan Melayu kayak kita gitu, Melayu Indonesia gitu. Ada yang marah, ngehujat gitu ya, sakit tapi pada waktu itu. Tapi udah belajar ya baru ngerti kenapa orang marah, kenapa orang nggak pengen disebut kayak gitu. Dan seharusnya kita panggil aja bahasa Indonesia, seperti orang Filipina ya, Filipin bahasa Tagalog gitu. Kalau Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia tuh banyak juga ya. Kalau kita di Brunei cuma 7 guys, iya. Dan ya, tanpa membuang waktu yang lama, kita react aja terus. Kenapa nih bahasa Indonesia bukan disebut bahasa Melayu Indonesia? Oke, supaya menambah lagi wawasan kita semua. Hari, jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Penulis muda Indonesia Muhammad Royce Rinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Oke. Perbualan ini diungkapkan dalam kegiatan latihan menulis cerita anak bahasa daerah di Bandar Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Bahasa Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia pada 14 hingga 16 Jun 2022. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita menolak keras, dengar tuh ya guys, menolak keras siapapun rakyat Indonesia. Kalau kita panggil Indonesia tuh Melayu, menolak banget, menolak keras banget, meminta agar Indonesia mau disebut sebagai nih Melayu sebabnya. Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Wow, keren ya. Dari sini menambah wawasan banget ya. Karena menurut Risha nggak pernah tahu kenapa negara itu kayak masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus sendiri, seperti yang dikatakannya tadi. Kalau orang Amerika dibangun dari rasnya itu ras putih kali, Risha kurang pasti. Pantesan mereka aja marah. Kita nggak, kalau rame marah kayak gitu, jangan kayak
ambil hati banget guys. Kita harus belajar dan harus cari tahu kenapa. Nah makanya Risha pengen react ini karena Risha juga belum punya ilmu sangat mendalam tentang ini guys. Keren banget. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke, bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Paham. Sekarang Risha paham apa yang dia maksudkan. Oke. Jadi bahasa Indonesia gak bisa dikatakan bahasa Melayu karena Melayu itu bahasanya satu doang. Kayak kita Brunei ya guys, bahasa Melayu itu satu doang. Tapi maksudnya di sini bangsa Indonesia dibangkitkan dengan bahasa Indonesia. Kita nggak bisa ngomong bahasa Melayu gitu karena di Indonesia provinsinya banyak, sukunya banyak, dan bahasanya juga banyak loh. Jadi di sana mereka menaikkan nama bangsa Indonesia ini dengan pelbagai bahasa. Nah itu opini Risha doang. Kalau Risha salah, please komen di bawah ya. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Benar. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu. Sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah. Oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka. Oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya, ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional, dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Namun, siapa sebenarnya Muhammad Rosrinaldi? Pintar ya. Menurut Wikipedia Indonesia, Muhammad Rosrinaldi lahir 8 Mei 1988. Ialah seorang penulis Indonesia. Dia menulis puisi, cerpen, dan esei sastra. Beberapa karya beliau telah memenangi anugerah daripada beberapa organisasi sastra, termasuk Esastra, Numera, dan Puisikan Baik Kata Suara. Selain diterbitkan dalam beberapa antologi bersama dan antologi persendirian, karya Muhammad Ros juga pernah diterbitkan di media massa. Puisinya dan Serumpun menjadi tajuk antologi puisi yang ditulis oleh puluhan penyair dari pelbagai negara dan dilancarkan pada penghujung 2014. Ya teman-teman, ini tadi
3 video yang berbeda tetapi membahas hal yang sama. Ini adalah 2 video yang terakhir ini adalah jawaban dari video pertama yang mengusulkan bahasa Indonesia digabung dengan bahasa Malaysia menjadikan bahasa ASEAN atau bahkan bahasa internasional. Ya itu terlambat men ya. Jadi hampir dikatakan tidak mungkin. Kenapa? Ya karena sudah berbeda. Dialeknya sudah beda. Abjadnya juga sudah berbeda. Bagaimana bisa disatukan? Sulit ya. Bagaimana kamusnya bisa dibentuk? Oke deh kalau misalkan itu untuk sinema, bikin film, bikin sinetron, terus dijual ke Eropa atau ke negara lain. Yang satu pakai bahasa Indonesia, satunya lagi pakai bahasa Malaysia, atau satunya lagi nanti pakai bahasa Brunei. It's okay. Tapi dalam rumusan, secara teori, karena suatu hal itu ada teorinya, termasuk bahasa. Pasti semua suku bangsa ya di dunia ini, negara manapun, mereka mempunyai teorinya. Bagaimana bahasa itu disusun, bagaimana bahasa itu dibuat menjadi baku sehingga tidak melenceng ketika digunakan di negara manapun. Karena ada panduannya. Nah ini bagaimana menyatukan panduannya? Ya nggak mungkin lah, ya sangat sulit. Bahasa Indonesia itu dicanangkan dari tahun 1928. Sekarang sudah tahun 2023. Berapa tahun perjuangan rakyat Indonesia agar bahasa ini alhamdulillah sampai tahun ini sudah menjadi bahasa yang diakui di UNESCO, bahasa internasional. Itu kurang lebih sudah sampai 95 tahun, men. Coba bayangkan. Itu perjuangan bangsa ataupun rakyat Indonesia. Dan di sini sudah ditegaskan juga oleh seorang ahli puisi, ahli drama, ahli sastra Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini bersatu dikarenakan bahasa Indonesia. Jadi jangan salah. Inilah masalahnya. Ya. Jadi silakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan ataupun komentar ataupun pendapat ya, ataupun mungkin usulan, silakan di kolom komentar. Insya Allah kita bisa saling membagi, kita bisa saling mendukung di dalam meningkatkan persatuan bangsa. Persatuan bangsa kita ini akan hancur kalau bahasa Indonesia tidak kita rawat, tidak kita pelihara, tidak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya nggak heran ya, masyarakat milenial dan masyarakat generasi Z di Malaysia lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah terstruktur ya, dan bahasanya jelas. Sementara mereka sendiri menurut pengakuan mereka tadi itu masih membingungkan. Profesornya saja bingung. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.